yang dimaksud dengan stres? Stres adalah satu reaksi baik secara fisik maupun psikis. Apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan orang tersebut menyesuaikan diri. Stres bisa positif bila itu menjadi motivasi agar kita berusaha. Disebut juga dengan eustress, yang artinya stres yang membangun ke arah yang lebih baik. Tetapi menjadi negatif bila terlalu berat atau lama berlangsung. Ini disebut dengan distress, yang artinya adanya tekanan yang membuat seseorang mengalami masalah fisik dan psikis apabila tidak ditangani dengan baik. Stres ini berpengaruh kepada organ-organ tubuh kita sebagai berikut. Otak. Kita bisa mengalami sakit kepala, pusing, sulit berkonsentrasi, cemas, depresi, gangguan suasana hati, ataupun sulit tidur. Jantung dan pembuluh darah, kita akan merasakan berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dan berisiko terkena serangan jantung atau stroke. Kulit. Rambut kita menjadi rontok, kulit mengering, kita bisa merasakan gatal-gatal seperti alergi, berjerawat, dan kuku juga bisa rapuh. Otot dan sendi. Otot yang kencang atau kram, nyeri otot atau nyeri sendi, serta radang sendi. Untuk sistem pencernaan, kita bisa mengalami mual, kembung, susah buang air besar, ataupun diare malah, serta gangguan cerna lainnya. Sedangkan pada organ reproduksi, menurunnya hormon reproduksi, menurunnya gairah atau libido, disfungsi ereksi, ataupun gangguan pramenstruasi yang meningkat. Sedangkan pada sistem kekebalan, kita akan mengalami menurunnya kekebalan tubuh dan meningkatnya risiko terkena penyakit. Kalau begitu, bagaimana ya caranya mengatasi stres ini? 1. Cari akar permasalahan dan temukan solusinya. Permasalahan tidak bisa dihindari, tetapi dapat diatasi. Jangan menghindar, sebab itu tak akan menyelesaikan persoalan. Urutkan masalah berdasarkan skala prioritas, tingkat kesulitan ataupun lama singkatnya solusi tersebut dapat dilaksanakan. Atau boleh juga diskalakan berdasarkan mana yang paling membuat kita stres. Itu yang didahulukan. Kedua, alihkan energi negatif dari stres ini. Caranya adalah dengan melakukan kegiatan yang bisa membakar energi, tetapi setelah itu menjadi rileks. Sebagai contoh, kita bisa bernyanyi, bernari, ataupun melakukan olahraga seperti badminton, sepeda, dan lain-lain. 3. Lakukan kegiatan yang sehat bagi tubuh. Konsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi yang mengandung mineral dan vitamin. Kemudian istirahat atau tidur yang cukup. Lakukanlah peregangan otot secara berkala, atau kita sebut dengan stretching. Dan hindarilah mengkonsumsi alkohol, rokok, maupun narkoba. Karena itu semua tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan menambah. 4. Curahkan isi hati. Ibarat ember, bila diisi dengan air, maka satu saat akan luber. Agar tidak luber, maka isi ember tersebut harus dikosongkan secara berkala. Demikian juga dengan otak dan hati kita. Bila kita pendam sendirian semua persoalan dalam hati dan pikiran kita ini, maka satu saat akan meledak dalam bentuk gangguan mental serta fisik. Tentunya, carilah teman curhat yang dapat dipercaya dan bisa membantu mencari jalan keluar. 5. Pertolongan profesional. Sekarang ini banyak profesional seperti psikolog ataupun psikiater yang bisa dihubungi atau didatangi. Adapun lembaga kesehatan jiwa, di banyak tempat yang bisa melayani layanan konseling. Masuk di dalamnya Indonesian Psychological Healthcare Center. Ataupun ada juga Pulih Foundation serta Support Circle Indonesia. Akhir kata, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mens sana in corpore sano.